siang. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman-teman semua sudah ada? Belum atau ada Ada, yang Bu. tidak ada? Ada yang tidak ada. Belum ada Ibu. Ya nanti siapa ketua kelas di sini? Saya. Ya nanti ketua kelas silakan dicatat teman-teman yang tidak hadir Ya, ya. Ibu. Ya baik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita lancar. Ya. Ya. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya baik, ada yang masih ingat apa itu tentang teks prosedur? Tentang teks prosedur. Saya, Bu. Ya silakan. Ya, teks prosedur adalah teks yang memiliki tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu hal. Ya baik, benar sekali ya. Jadi untuk materi hari ini kita beralih ke teks eksplanasi. Ada yang pernah dengar apa itu teks eksplanasi? Belum ada. Belum. Ya baik, sebelum kita mempelajari apa itu teks eksplanasi, maka silakan kalian simak video ini. Silakan disimak dengan baik ya adik-adik. Ya, baik, Bu. Bu, ini.
Ya baik, dari materi tadi, dari video tadi, apakah tanggapan kalian setelah melihat video tersebut? Melihat suatu fenomena kejadian. Iya, benar. Ada yang lain? Melihat para penduduk mengungsi, Bu. Iya, baik. Benar ya apa yang dikatakan kalian tadi, bahwa video tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya banjir. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai fenomena baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan maupun peristiwa sosial yang terjadi. Nah, teks eksplanasi diberi fakta tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena ini terjadi. Nah, materi yang akan kita bahas, kompetensi dasar yang pertama yakni menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi dan merancang pernyataan umum dan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini merupakan contoh dari fenomena alam seperti banjir, gunung meletus, tawuran, dan bullying. Nah, tawuran dan bullying ini contoh dari fenomena sosial. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama yakni bersifat fakta. Bersifat fakta artinya benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah yang memang sudah teruji data-datanya. Kemudian yang ketiga informatif. Keempat bersifat umum. Dan yang kelima urutan kejadian. Nah, selanjutnya struktur dari teks eksplanasi ini, yang pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini berisi latar belakang dan sesuatu yang akan dijelaskan dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemudian yang kedua adalah proses kejadian. Nah, proses kejadian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang terakhir adalah ulasan. Nah, ulasan ini berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Nah, pada paragraf pertama merujuk pada identifikasi fenomena. Kenapa merujuk pada identifikasi fenomena? Karena pada paragraf pertama ini terdapat latar belakang dan juga definisi. Seperti peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi secara alamiah. Banyak peristiwa alam yang terjadi di bumi ini. Salah satu peristiwa alam yang tidak dapat dihindari adalah hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan, dan juga hujan tidak terjadi begitu saja tanpa proses. Air yang jatuh adalah air yang berasal dari air laut yang menguap dan air sungai, limbah maupun dan lain-lain. Nah, kemudian yang paragraf kedua ini merujuk pada proses kejadian. Jadi, pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Nah, kemudian pada paragraf 3 itu merujuk pada ulasan, yang dimana ulasan ini terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena yang terjadi.
Nah, kita bisa lihat contoh teks eksplanasi ini. Silakan dipahami bagaimana cara mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi ini. Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa teks eksplanasi berisi tentang penjelasan mengenai suatu fenomena? Ya, jadi teks eksplanasi berisi fenomena ini dibuat agar pembaca dapat memahami atau dapat memperoleh informasi dan pengetahuan tentang proses terjadinya fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi. Jadi begitu ya, sudah paham? Sudah, Bu. Ada lagi? Atau sudah paham semua? Terlalu Iya, Pak. Baik. Jadi, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, tugas kelompok. Jadi, setiap satu kelompok itu berisi 2 orang. Nanti saya akan bagikan LKPD. Ya, pada lepas kerja kalian, silakan tentukan struktur dari teks banjir ini. Ya, jadi dari ketiga struktur itu, silakan kalian tentukan pada teks ini identifikasi fenomena, proses kejadian maupun ulasan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. lain. Ibu mau presentasi di muka? Ya, nanti kalau sudah perwakilan kelompok itu mempresentasikan. Ada yang belum dipahami? Paham semua, Bu? Ya, Bu, saya mau presentasikan. Ibu cuma teks struktur itu kan? Iya, ketiga struktur itu. Yang identifikasi fenomena itu, Bu, kan? Iya, ada 3. Jadi dari teks banjir ini saya menemukan identifikasi fenomena yang mana pada kalimat banjir adalah suatu fenomena alam yang sangat merugikan sehingga disebut juga bencana alam. Kata banjir berarti ketidakmampuan sungai, danau drainase atau aliran lainnya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Itu karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab karena membuang sampah sembarangan. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya proses kejadian. Saya Ibu. Ya, silakan. Iya, jadi setelah saya membaca contoh teks eksplanasi yaitu banjir, setelah saya identifikasi, saya menemukan struktur yaitu struktur proses kejadian. Di situ ada kalimat di situ ada berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Akibatnya
air akan menuju ke segala arah dan masuk ke pemukiman warga. Jadi di sini terdapat 2 paragraf yang berisi tentang suatu kejadian dan urutan sebab akibat yang mendukung identifikasi fenomena tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Samsul. Ya, begitulah presentasi dari saya. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya ulasan. Itu dari teks ini kelompok kami mendapatkan ulasannya itu ada di paragraf ke-4. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia selaku penghuni bumi layaknya menjaga dan merawat lingkungan kita sebaik mungkin untuk meminimalkan dampak banjir yang terjadi kapan saja. Ya, silakan ditutup. Ya, dari pembacaan masing-masing kelompok tadi, saya bisa simpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami materi dari teks eksplanasi ini. Ya. Untuk proses penilaiannya adalah ketepatan dari struktur teks banjir ini. Nah, saya lihat dari masing-masing kelompok sudah tepat menyajikan identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian dan juga ulasan. Kalian semua sudah tepat. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, baik. Jadi untuk semua kelompok saya kasih nilai 100. Ya, luar biasa ya. Kelas ini sangat-sangat cepat untuk memahami materi. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembahasan materi kita pada hari ini? Berhubung kalian sudah paham semua, jadi bisa dong untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Nining. Ya, jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa teks eksplanasi ini merupakan penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang berdasarkan sebab akibat. Itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik, sangat bagus ya bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai proses kejadian suatu fenomena alam, baik itu fenomena sosial maupun pengetahuan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Silahkan kalian mencari ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nanti saya akan periksa minggu depan. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Berhubung kalian sudah paham semua, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap semangat. Semangat. Ingat bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, itulah dari saya. Terima kasih untuk semua. Kalian hebat. Terima kasih Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kalian pelajaran apa? Matematika, Ibu. Oh, iya. Setelah matematika Ibu ada bahasa Inggris Bu, baru bahasa Ininya. Jepang. Wah, banyak juga ya. Saya tadi dulu Ya, ya. Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih.